hari ini Ibu? Sehat Bu ya? Tetap terapkan protokol kesehatan, kita tetap sehat selalu, terjauhi dari penyakit corona. Baik Ibu, hari ini kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya ke Ibu terlebih dahulu. Ibu ingat tidak materi yang sebelumnya? Apa Ibu? Cara TPS. Apa itu Ibu? Cara cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai Sabun. sabun. Oke, masih ada yang masih ingat caranya ada berapa Ibu? Ya, dari 6 itu saya harap Ibu bisa menerapkan semuanya Bu ya. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Buat ibu-ibu yang sudah punya jamban sehat, pertanyaan saya Ibu, apakah jamban sehat Ibu bersih atau tidak Ibu? Biasa, nanti 1 minggu 2 minggu baru kasih. Oh begitu ya? Kita pasti bersih. Biasa ada orang yang Betul. Ibu Endang itu betul sekali. Jadi kalau punya jamban di rumah harus dibersihkan sesering mungkin Ibu ya. Buat ibu-ibu sekalian yang belum memiliki jamban sehat, sebisa mungkin buang airnya di tempat umum atau WC umum ibu-ibu ya. Jadi sehingga ibu-ibu juga bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang menular, baik itu diare maupun pencegahan stunting Ibu. Baik ibu-ibu sekalian, saya mau tanya ke ibu-ibu. Yang pertama, pertanyaannya, apakah ibu-ibu punya jamban di rumah? Ada yang tidak, ada yang lain? Punya. Yang lain bagaimana? Jadi pertanyaan ada yang punya, ada yang tidak punya. Nah pertanyaannya ibu-ibu, yang sudah punya jamban, pertanyaannya Ibu, jambannya bersih atau tidak Ibu? biasa dibersihkan, biasa tidak. Biasa dibersihkan, biasa tidak. Terus yang pertanyaan kedua Ibu, buat ibu-ibu yang tidak punya jamban, buang airnya di mana Ibu? Sungai. Ada lagi? Di kebun ada lagi? Di gumbu-gumbu. Nah, kalau buang airnya di sungai, buang airnya di gumbu-gumbu, buang airnya di kebun, itu sehat tidak Ibu? Bagus tidak untuk di lingkungan? Tidak. Ya, sebisa mungkin buat ibu-ibu yang belum memiliki jamban di rumah, sebisa mungkin gunakan fasilitas umum Ibu. WC umum kalau tidak salah sudah tersedia di setiap daerah Ibu. Di setiap desa juga ada Ibu. Kemudian buat ibu-ibu sekalian harus tahu jamban sehat itu manfaatnya buat apa Ibu? Jadi jamban sehat itu jamban yang sering dibersihkan Ibu ya, sehingga ibu-ibu terjauhi dari penyakit diare, kemudian penyakit-penyakit menular lainnya, dan yang terpenting ibu-ibu bisa mencegah stunting. Baik ibu-ibu sekalian, jadi saya mau bertanya kepada ibu-ibu ya. Jadi pertanyaannya, ibu-ibu apa manfaatnya memiliki jamban sehat Ibu? Ada yang bisa bantu saya? Ya, ada lagi? Ya, ada lagi? Betul. Ada lagi? Itu kok bilang tidak stunting. Tidak stunting. Jadi apa yang ibu-ibu sampaikan semuanya itu betul. Nah kali ini saya akan menampilkan buat ibu-ibu gambaran untuk gambar jamban sehat. Nah boleh ibu-ibu perhatikan di sebelah sini Bu ya, jamban sehat itu seperti apa Ibu? Silahkan diperhatikan di sini. Itu jamban sehat itu seperti ini kondisinya. Semua terlihat bersih, kemudian sebisa mungkin sering dibersihkan juga. Kemudian saya akan menampilkan gambar yang kedua, itu gambar jamban yang tidak sehat. Itu jamban tidak sehat itu terlihat kondisi kayak gimana? Kotor Bu ya. Termasuk gambar itu ada gambar pembuangan di sungai. Jadi itu tidak diperbolehkan Ibu ya ketika Ibu buang air di sungai. Itu bisa mencemari lingkungan Bu ya. Baik ibu-ibu, kita lanjut lagi Bu ya. Saya akan menjelaskan kepada ibu-ibu ciri-ciri untuk jamban sehat Ibu. Yang pertama, itu jarak lubang septic tank berjarak minimal 10-15 meter dari sumur atau sumber air minum. Kemudian yang kedua, kotoran atau tinja tidak dapat disentuh oleh serangga maupun tikus. Kemudian yang ketiga, lantai kedap air dan lantai miring ke arah lubang pembuangan sehingga tidak ada air kotor yang menggenang. Kemudian yang keempat, dilengkapi dengan dinding dan atap pelindung serta cukup penerangan. Yang kelima, tersedia ventilasi udara. Kemudian yang keenam, tersedia air bersih, sabun, dan alat pembersih. Ketujuh, membersihkan lantai jamban secara teratur. Kemudian yang terakhir, pastikan saluran pembuangan air lancar dan tidak tersumbat. Baik, kita lanjut ke berikutnya Bu ya. Jadi nanti saya akan bagikan ke ibu-ibu tabel untuk periksa jambannya ibu-ibu di rumah. Jadi nanti tugasnya ibu-ibu, nanti tabel ini dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang ada. Contoh,
jarak 10-15 meter dari sumur atau sumber air. Nanti ini kalau memang memang jaraknya 10-15 meter, bisa dicentang. Kalau memang tidak, bisa disilang. Oke, paham Ibu ya? Silakan saya bagikan tabel-tabelnya ke Ibu ya. Kemudian sebelum saya tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan Ibu, silakan. Kalau jamban yang Ya, Ibu Endang, silakan kalau Ibu. jamban yang tidak ada atapnya, jadi tidak sehat tapi bersih. Kalau yang jamban tidak ada atapnya, karena salah satu kriteria jamban saya itu ada atap dan dinding dan tertutup Ibu ya. Jadi yang dikatakan Ibu tidak tadi, walaupun sudah bersih karena tidak ada atapnya, itu tidak termasuk dari jamban sehat itu sendiri Ibu. Kayak gitu. Jadi mungkin ada lagi yang ditanyakan Ibu? Kalau memang tidak ada, saya cukupkan hari ini dan saya simpulkan. Baik, buat ibu sekalian, sebelum saya tutup, saya buat kesimpulan terlebih dahulu. Yang pertama, itu beberapa manfaat dari jamban sehat. Itu ada lingkungan menjadi lebih bersih, kemudian bau berkurang, kesehatan meningkat, tidak perlu ke ladang, sawah, kebun, sungai di malam hari, Bu. Kemudian yang berikutnya, memutuskan penyebaran penyakit, dan yang terakhir mencegah stunting. Dan saya sampaikan kepada ibu-ibu, pakailah jamban yang sehat untuk buang air besar maupun air kecil agar terhindar dari muntaber, mencret, sehingga ibu dan anak tidak kekurangan gizi dan mencegah stunting pada anak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.